Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan deskripsi masalahnya. Panggilan azan ternyata sangat luar biasa. Ia penuh dengan fenomena yang sangat menarik. Azan yang dilantunkan dari satu surau ke surau yang lain, dari satu masjid ke masjid lain, ternyata terus berlanjut hingga ke berbagai daerah dan negara. Ia bergerak dari timur ke barat, utara ke selatan, dan terus berputar tak pernah berhenti. Azan selalu sahut menyahut dari satu tempat ke tempat lain. Perbedaan waktu antara satu daerah dan daerah lain, dari satu negara ke negara lain, memberi manfaat yang sangat besar. Wilayah Indonesia yang terbagi dalam 3 perbedaan waktu dan terdiri atas ribuan pulau, membuat azan bergerak dari ujung timur Papua hingga Sabang di Aceh. Begitu seterusnya. Namun tidak berarti seluruh lapisan masyarakat setuju akan fenomena ini. Di antara mereka ada yang merasa terganggu terhadap fenomena ini. Media asing asal Prancis, AFP, menyoroti suara azan di Indonesia yang dinilai bising. AFP menurunkan berita berjudul "Ketakwaan atau Gangguan Kebisingan. Indonesia mengatasi reaksi volume azan." Dalam berita AFP mengutip seorang perempuan yang merasa terganggu dengan suara azan yang berkumandang di dekat rumahnya. Setiap pagi pukul 03.00 WIB, perempuan tersebut tersentak bangun oleh pengeras suara yang sangat keras hingga dia mengalami gangguan kecemasan. Diceritakan juga perempuan bernama Rina itu mengalami gangguan kesehatan, tidak bisa tidur hingga mual. Tapi Rina takut untuk melaporkan atau mengkritik pengeras suara masjid karena hal itu bisa membuatnya terancam penjara 5 tahun. Pengeras suara tidak hanya digunakan untuk azan, tetapi mereka juga menggunakannya untuk membangunkan orang 30 sampai 40 menit sebelum waktu sholat subuh, kata Rina kepada AFP. Mungkin dari deskripsi ini ada pertanyaan seputar deskripsi masalah. Angkat papannya. Ya, kelas 9 Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 Putri ingin bertanya tentang deskripsi dari hal tersebut mengenai status agama dari Rina dan apa dampak yang ditimbulkan sebab mendengarkan suara azan terlalu keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita ke Sohibul Asila kelas 12 untuk memberi jawaban atas pertanyaan dari kelas 9 Putri. Silakan. Saya dari perwakilan kelas 12 Putri ingin menjawab pertanyaan dari kelas 9. Deskripsi dari Rina ini adalah seorang muslimah yang berumur 31 tahun dan dia adalah seorang yang mengidap gangguan kecemasan berlebih atau anxiety disorder, yang mana dia tidak bisa tidur, terus juga mengalami mual minum dan makan. Itu saja dari saya. Baik, jawabannya jelas ya. Jadi konteks yang ada atau fakta yang ada memang Rina itu mengalami gangguan kesehatan disebabkan azan yang terlalu keras. Ya. Baik, kelas 9 Putri, langsung kita ke pertanyaan. Siap-siap semuanya. Bagaimana hukum mengeraskan suara azan seperti dalam deskripsi di atas?
Silakan. Kelas 10 putri, kemudian ada lagi. Kelas 8 putri, kemudian ada lagi. Kelas 10 putra, kemudian ada lagi. Kelas 11 putri. Ya, kita mulai dari jawaban kelas 10 putri. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelas 10 putri. Bahwa hukum mengeraskan suara azan seperti deskripsi di atas adalah sunnah. Al-adanu masyru'un lil iblagi wal istima'i wal aslul ladzi dzakarnahu fil azani min ijtima'i sahabati wasdiwarihim. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, alqihi ila bilalin fa innahu anda sautan minka. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Bilal itu suaranya keras, dan azan di sini berfungsi untuk mengingatkan orang-orang bahwa waktu sholat telah tiba. Udah? Lanjut kelas 11 putri, coba. Ya, dari penjelasannya, dari pendapat yang sudah disampaikan oleh saudara di kelas itu tadi, saya ingin menambahkan, saya setuju dengan pendapatnya, dan saya ingin menambahkan bahwa ada yang menyebutkan bahwa ada dalil dari kitab Al-Hawil Kabir, yaitu qala Syafi'i wa uhibbu rasulillah li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihi qala al-Mawardi wa inna mastahabba lahu raf'a sauti bil adani wal iqamati li riwayatin Abi Yahya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'adhdhinu yaghfaru mawda sautihi. Hadis ini menjelaskan, riwayat ini menjelaskan kronologisnya orang yang azan atau muazin dosanya akan diampuni seluas suara azan itu sampai. Jadi kalau misalnya suara azan itu dikeraskan dan suaranya bisa terdengar seluas mungkin, maka dosa seorang dosa orang yang mengumandangkan azan itu akan diampuni seluas suara itu sampai. Dan sepertinya kalau misalnya suara muazin itu atau suara azan itu dikecilkan atau dipelankan, maka dosa yang diampuni oleh orang-orang yang menggunakan azan itu pun juga sesuai dengan azan, suara azan yang pelan tersebut. Selain itu juga ada dalil dari kitab Asnal Muthalib, yaitu wa yustahabul mubalaghah fi raf'i sauti bil adani bi khabari Abi Sa'id as-Sabiti aw ilal bab bila ijahani lin nafsi li anna yadurru. Nah, di sini juga dijelasin kalau misalnya hukum mengeraskan suara azan itu disunahkan, tapi jangan sampai suara azan yang terlalu keras itu bisa membuat muazin itu letih, bahkan sampai menyebabkan mudarat atau bahaya kepada muazin tersebut. Di dalil yang lain juga disebutkan kalau misalnya al-ahmad alhamdulillah fal adanu sababun li syaitan wa nufuri bidalilin ma thabata fi sahihaini wa ghairihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza widiya li sholati adabara syaitan walahu duratun hatta la yasma'u ta'adzaini. Nah, di sini sudah jelas kalau misalnya azan itu juga menjadi sebab setan-setan itu terusir karena mendengar suara azan tersebut. Dan setan itu kalau mendengar suara azan itu terperangkap-panti lari untuk menghindari suara azan tersebut. Maka kalau misalnya suara azan itu dikeraskan, maka setan pun yang harusnya itu
azan itu dikecilkan, maka setan-setan yang terusir juga suara semakin sedikit karena suaranya itu dipelankan. Nah, jadi dari pendapat saya berkata azan itu dikeraskan itu bentuknya tetap disunahkan. Ya baik, dari kelas 11 pemaparan yang sangat panjang dan lengkap dan referensinya jelas ya, dari kitab-kitab Al-Hawil Kabir, dari Asnal Matolib dan lain-lain. Sekarang coba kelas 8 Putri untuk menyampaikan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili dari kelas 8 Putri yang berpendapat bahwa hukum mengeraskan suara dari deskripsi di atas adalah haram karena bisa mengganggu kesehatan orang lain atau menimbulkan bahaya pada orang lain. Sesuai dengan kaidah ad-dararu yuzal, bahaya harus dihilangkan. Solusinya adalah mengecilkan suara azan tersebut. Udah? Ya baik. Langsung ke jawaban yang keempat dari kelas 10 Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan kami dari kelas 10 Putra setuju apa yang telah disampaikan oleh kelas 8 Putri tadi, bahwa kalau misalnya mengeraskan suaranya itu hukumnya sunnah selama tidak mengganggu dan membahayakan orang lain. Jika mengganggu dan membahayakan orang lain, maka hukumnya berubah menjadi haram. Redaksi yang akan disampaikan adalah, adapun ibaratnya terdapat dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mutabira sawti la yatarattabu alaihi dararun syar'iyyun wa la tahtarimu bihi qa'idatun min qawaidi syar'i asy-syarifi kulluhu bal kullihi maslahatun wa syar'u mabniun ala daril mafasidi wa jalbil masalihi. Terima kasih. Ya. Jelas ya. Moderator simpulkan dari dua jawaban yang sangat kontras, kelas 10 Putri dan kelas 11 Putri mengatakan hukum mengeraskan azan seperti dalam kasus Rina ini tetap disunnahkan. Pertama, karena memang yang namanya azan itu adalah untuk mengingatkan orang lain untuk sholat, ya, mengingatkan bahwa waktu sholat sudah masuk. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang azan maka dosanya akan diampuni seluas suara azan sampai kemana, sehingga semakin keras suara azan maka semakin banyak juga dosa yang diampuni. Itu yang kedua. Pertimbangan yang ketiga, bahwa yang namanya azan ini punya peran mengusir setan. Sehingga kalau seandainya suara azan semakin keras, maka semakin banyak setan yang terusir. Ketika suara azan dikecilkan, otomatis setan yang terusir semakin sedikit. Ya, itu yang nomor 3. Yang terakhir, pertimbangannya adalah dalam kitab Asnal Matolib disampaikan bahwa mengeraskan suara azan itu disunahkan selagi tidak menimbulkan bahaya terhadap orang yang azan itu sendiri. Sehingga dalam kitab Al-Hawil Kabir yang diperhitungkan bahaya itu terhadap muazzin, bukan terhadap orang yang mendengar azan. Ya, itu kesimpulan dari jawaban kelas 10 Putri dan kelas 11 Putri. Adapun jawaban dari kelas 8 Putri dan kelas 10 Putra, bahwasanya hukum azan dalam deskripsi di atas adalah haram. Kenapa? Karena memang yang namanya azan itu hukum asalnya sunnah.
Mengeraskan suara azan pun hukumnya sunnah. Cuman kesunahan azan ini berlaku hanya ketika tidak menimbulkan bahaya. Seperti kaidah yang tadi dibacakan, ad-dororu yuzalu, ya. Dan referensi yang dibacakan dari kitab Majmu' Fatawa dari Syekh Alwi Al-Maliki. Ya, mungkin moderator angkat jawaban dari kelas 8 dan kelas 10 yang intinya adalah hukum mengeraskan suara azan seperti dalam deskripsi di atas adalah haram karena akan menimbulkan bahaya kepada orang lain. Solusinya bagaimana? Suara azan volumenya dikecilkan. Mungkin dari jawaban ini ada yang menanggapi atau tidak setuju? Ya, kelas 11 putra. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelas 11 putra. Di sini saya agak sedikit kurang setuju dari pernyataan bahwasanya azan ini dihukumi haram. karena begini. Bagaimana mungkin suara azan ini bisa dihukumi haram? Karena suara azan ini bisa karena suara sirine azan ini dihukumi karena lantang gitu kan? Karena suara azan ini lantang, kenapa bisa dihukumi haram? Saya sedikit kurang setuju. Bahwasanya ketika suara azan ini dilantangi, maka suara setan yang ada di sekitarnya yang mendengar suara azan ini, dia akan terbirit-birit dan akan kabur terkentut-kentut dalam mendengar suara azan ini. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fal adanu sababun litardi syaitani wa nufurihi bidalihi ma tabata fi sahihaini wa ghairihima." Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu muradun hatta la yasma'u ta'dina." Di sini sudah jelas bahwasanya ketika suara azan dilantangkan, maka suara setan-setan yang ada di sekitarnya akan terbirit-birit kabur. Nah, ketika suara azan ini volumenya dikecilkan, maka otomatis desa yang ada di situ para setannya tidak banyak juga yang kabur dari daerah situ. Begitu mungkin. Baik. Tanggapan yang kedua dari kelas 9 putra. Ya, kelas 9 putra. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perwakilan dari kelas 9 putra. Sendiri tidak setuju atas tanggapan dari kelas 10 dan kelas 8 sebagaimana dalam referensi wala syafi'iyun wa uhibbu wa asawti li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qala mawadiyun wa inna masahabbalahu rafan sawti fil adani wa bi qawlati li riwayati Abi Yahya an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'adzinu yuqalu lahu pada sawti. Referensinya sama kayak kelas 11. Di sini dijelaskan bahwa Imam Syafi'i suka kalau suara azan dikeraskan karena merupakan perintah Rasul, dan Imam Al-Mawardi suka suara azan dan iqamah dikeraskan berdasarkan riwayat al-mu'adzinu yufaru lahu mada sautihi. Jadi seorang muadzin itu dosanya dihapus sejauh mana suara azan dia terdengar, sehingga kalau misalkan suara azan yang harus dikecilkan, dosa si muadzin dan dihapus ini semakin sedikit. Nah, yang harusnya diharamkan itu suara sirine menggunakan untuk azan, bukan suara azannya. Sekian, assalamualaikum. Baik, Bu. Jelas ya. Kelas 8 putri dan kelas 10 putra jelas tanggapannya sangat rasional. Yang pertama dari kelas 11 tanggapannya berdasarkan hadis bahwa yang namanya setan akan lari ketika mendengar azan. Sehingga kalau seandainya jawaban dari kelas 8 putri dan 10 putri
mengharamkan suara keras azan yang secara otomatis suara azan semakin pelan, otomatis itu akan membuat lebih sedikit setan yang terusir. Ya. Ini tidak sesuai dengan sabda Nabi yang tadi dibacakan bahwa setan akan lari terbirit-birit jika mendengar suara azan sampai dia mengeluarkan kentut supaya suara kentut menutup suara azan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan bahwa orang yang azan dosanya akan diampuni sebanyak dan seluas suara azan sampai kemana. Sehingga semakin keras suara azan, maka semakin banyak juga dosa yang diampuni oleh Allah kepadanya. Toh sirina dalam kasus ini belum tentu juga dia itu berpenyakit dikarenakan kerasnya suara azan. Barangkali dia mengalami penyakit karena faktor lain. Ya mungkin dari dua tanggapan ini, kelas 8 putri, kelas 10 putri, dan kelas lain yang pengen membantu menguatkan argumen, dipersilakan. Ya, kelas 12 putra. Iya, jadi kita di sini mendukung dari pendapat kelas 10. Kan menurut pendapat kelas 10, emang azan ini banyak manfaat. Salah satunya ialah dosa seseorang yang mendengar azan itu diampuni sebanyak dosa dan sebanyak dan seluas suara azan yang terdengar. Akan tetapi ada beberapa tujuan syariat yang berupa satu menjaga akal, yang kedua merusak jiwa, menjaga jiwa, yang ketiga menjaga keturunan, yang keempat menjaga harta, yang kelima menjaga harga diri. Dan dalam permasalahan ini ada mafsadahnya, ada madaratnya, sehingga bertemulah kita di kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi di sini kami setuju dengan pendapatnya kelas 10 yang mengatakan ketika azan itu membahayakan pendengarnya sehingga dapat mengganggu salah satu dari tujuan besar syariat, maka hukum azan tersebut dihukumi haram. Gitu, ada penyebarannya ialah ya, saya sedikit menambahkan lagi. Jadi syariat itu ya terbangunnya atas darul mafasid dan muqaddamun dan jalbil masalih, tentu saja. Nah, seperti ibarat begini nih bunyinya nih. Wa syar'u makin ala dari mafasidi wa jalbil masalih ala tara an bi rasulih adalah wa ma'bihi falalu wa taswisu jadi iqlaquhu li mawadi maksudati minhu. Oh iya, yaitu yang dari Syanunnya. Jadi dia tuh terbangun atas darul mafasid. Ya mau suara dari Habib Ustaz atau suara dari muadzin sendiri ya. Jadi ibaratnya yang buat menguatkan argumen dari kelas 10 dan kelas 8 itu ya ini. Inna mukabiro sauti la taratabu alaihi darurun syari'un wa la tahtarimu bihi qaidatun min qawaidi syar'i asyari fi kullihi bal kulluhu maslahatun. Jadi adapun ya di dalamnya itu ya azan atau yang mengencangkan suara azan itu sendiri sebagai maslahat sebagai wasilah itu baik itu maksudnya. Adapun ya seluruhnya itu kalau nggak membahayakan ya baik semuanya gitu. Gitu. Ya cukup. Saya simpulkan sebelum nanti waktu kita persilakan kepada sang ustaz perumus. Saya simpulkan jadi memang yang namanya mengeraskan suara azan
yang namanya mengeraskan suara azan itu punya banyak manfaat. Seperti orang yang azan dosanya diampuni. Kedua, setan akan lari ketika mendengar suara azan. Dan manfaat-manfaat lainnya. Cuman dalam syariat Islam perlu diketahui bahwa hukum-hukum fikih atau tauhid dan lain-lain itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah menjaga akal. Menjaga akal manusia sehingga seluruh tindakan yang bisa merusak akal seperti minum alkohol, kemudian narkoba, kemudian ganja dan lain-lain itu diharamkan sebab bisa merusak akal. Yang kedua adalah menjaga jiwa, menjaga nyawa. Sehingga tindakan-tindakan seperti membunuh, melukai orang juga diharamkan sebab bisa membuat orang lain nyawanya atau anggota badannya terganggu atau hilang. Yang ketiga adalah menjaga harta. Sehingga perilaku-perilaku seperti mencuri, kemudian menggosok dan lain-lain juga dihukumi haram. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga keturunan. Sehingga syariat memberlakukan pernikahan. Kemudian mengharamkan proses pengguguran janin. Karena itu bisa menghambat menggugurkan janin atau tidak menikah itu bisa menghambat proses keturunan. Yang terakhir adalah menjaga harga diri. Sehingga seseorang dilarang untuk mencaci maki orang lain. Seseorang dilarang untuk menggibah orang lain karena itu bisa menghancurkan harga diri seseorang. Ya, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk masalah azan memang memiliki manfaat, memiliki maslahat seperti yang tadi disebutkan. Cuman azan juga di sisi lain memiliki madorot, memiliki sisi negatif jika dikumandangkan terlalu keras, berupa membuat orang-orang yang di sekitarnya berpenyakit, entah itu pendengarannya semakin berkurang atau bahkan pendengarannya hilang sama sekali, atau menimbulkan penyakit seperti susah tidur dan lain-lain. Sehingga sesuai dengan kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, bahwasanya menghilangkan mafsadah lebih didahulukan dari menarik atau mendapatkan maslahat. Karena dengan mengecilkan volume azan ini bisa menghindarkan orang-orang dari penyakit, ya, makanya itu didahulukan. Sehingga mengeraskan azan dengan suara terlalu kencang juga harus dihindarkan gitu. Jadi ini bukan berarti mengharamkan azan secara keseluruhan, tapi mengharamkan suara azan yang terlalu keras jika menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Ya, mungkin itu kesimpulan dari moderator. Kita lanjutkan ke Ustadz Perumus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Setelah dirumuskan langsung diketuk palu dan penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan deskripsi yang terjadi di kalangan kita adalah kerasnya suara toa yang dilakukan oleh para DKM sehingga mengakibatkan sebagaimana deskripsi Ibu siapa yang namanya? Bu Dina
Oh, Bu Lina. Nina. Oh. Mengalami gangguan telinga disebabkan karena kerasnya suara azan. Dari persoalan-persoalan dan jawaban dari para muhadirin wal muhadirat, dari awal sampai akhir mengatakan lebih banyak kepada faedah ya, faedah daripada azan itu sendiri. Sehingga bila mana kemudian ada hukum baru yang mengatakan bahwa volume azan jangan keras-keras, volume azan dibatasin 100 dB sebagaimana yang terjadi sekarang ini, sehingga akan mengakibatkan mengurangnya kadar suara yang akan tercemar di seluruh seantero jagat raya. Sehingga kata-katanya seperti kalian saya sampaikan akan hilangnya faedah dan setannya tidak terlalu terbirit-birit karena volume daripada azan itu dikurangi. Oke, pertama. Yang kedua di lain daripada segudang dan seabrek faedah orang azan, ada juga mafsadah yang ditimbulkan. Contoh seperti yang tadi dialami Bu Nina tadi, mengalami sakitnya telinga disebabkan karena azan. Adanya faedah, tapi di balik satu sisi terjadi sebuah mafsadah. Makanya kita tidak boleh meninggalkan sebagaimana kaidah tadi, darul mafasid muqaddamun alal jabil masalih. Maka ketentuan akhir daripada semua ibarat yang dibahasakan adalah kita mendahulukan hukum sosial daripada hukum syariat yang sudah diberlakukan, karena tadi bahwa syariat agama Islam terbangun dari 5 hal. Salah satunya adalah menjaga akal manusia, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan. Jadi kesimpulan akhir dari ibarat-ibarat yang dibacakan oleh para hadirin wal hadirat adalah bahwa mengeraskan suara atau pengerasan suara di toa akan mengakibatkan mafsadah. Ini hukumnya adalah dimakruhkan sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Jama'atun yaqra'una al-Qur'ana fil masjidil jahran. Segelintir orang membaca Quran di masjid dengan keras, wa yuntafa'u bi qira'atihim an-nasun. Beberapa orang mengambil kemanfaatan dengan bacaan Quran yang keras itu. Wa yatasawwasu akharuna, dan yang sebagian yang lain merasa terganggu. Fa in kanat al-maslahah aksara min al-mafsadah fal qira'atu afdalun. Pertimbangannya kalau manfaatnya lebih banyak, mafsadahnya sedikit, maka tidak apa-apa, afdalun lebih utama. Azan itu kalau suaranya keras-keras kalau lebih banyak manfaatnya, tidak apa-apa, boleh. Fa in kanat bil aksi, maka jika hukumnya kebalikan daripada hal itu, kurihan maka dimakruhkan. Tapi yang terjadi di sekitaran kita adalah masjid-masjid yang ada di Indonesia itu 30 menit, 1 jam sebelum azan sudah diputar keras-keras suara tauhidnya. Maka di sebagian pendapat ulama mengatakan kalau pemutaran sebelum azan itu adalah tujuannya adalah untuk i'laman, untuk memberitahu akan adanya waktu sholat, ini tidak masalah. Tapi dengan jarak waktu durasi yang tidak lebih daripada yang sampai mengganggu kehadiran orang-orang yang berada di sekitaran masjid ataupun yang mendengar azan itu. Dari sini kita sudah paham kesimpulan akhir daripada ibarat-ibarat yang sudah dibacakan adalah kita akan kembali kepada hukum sosial lagi tadi. Kita berbuat kebaikan bila mana kebaikan itu dapat yumtafa'u bi aktsarun, lebih banyak manusia yang mengambil kemanfaatan, tapi bila mana tidak maslahah bagi yang lain, maka kulihat yang sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Bughyatul Mustajidin itu semacam itu. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah tidak ada? Ada yang mau menanggapi? Tidak apa-apa. Yes, silakan. Ya. Jadi kesimpulannya itu dimakruhkan atau diharamkan? Oke, bahasanya kalau diharamkan atau dimakruhkan. Kalau diharamkan totalitas.
Artinya tidak boleh sama sekali penggunaan pengeras suara. Bukan pengeras suara, volume kadar suara dengan kadar yang sampai mengganggu itu benar-benar haram. Ini kadarnya. Jadi begini, hukum haram itu kan muncul bila mana adanya lebih berbahaya daripada manfaatnya. Mafsadahnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dalam kasus seperti ini, hukumnya bisa saja menjadi haram. Ya, hukumnya bisa saja menjadi haram dengan tanda kutip menimbulkan bahaya yang sampai kemudian orang mendengarnya telinganya menjadi sakit berdarah-darah. Itu haram. Jadi mafsadahnya memiliki dampak yang lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan hukum makruh ini lebih kepada sesuatu yang mengganggu, yang mengakibatkan orang itu berisik-bisik. Tidak sampai kemudian mengakibatkan dampak yang mafsadah lebih. Jadi levelnya ada makruh, ada sampai haram. Kesimpulan terakhir yang perlu digarisbawahi adalah bisa haram karena memang dapat mafsadah yang lebih, mudarat yang lebih. Sedangkan hukum makruh adalah lebih kepada sesuatu yang sifatnya adalah dapat mengganggu stabilitas kesehatan seseorang. Ada lagi yang mau untuk ditanyakan atau menanggapi, silakan. Kalau sudah cukup, saya akan kembalikan kepada moderator. Sudah cukup? Cukup. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa tetap ya, hukum dalam kasus deskripsi ini memang perlu dicermati, perlu diobservasi lebih lanjut. Jadi apakah mafsadahnya lebih besar atau maslahatnya yang lebih besar? Andai mafsadahnya yang lebih besar, maka hukumnya haram, azan terlalu keras. Solusinya bagaimana? Berarti suara azan volumenya diringankan, volumenya diturunkan. Ya, mungkin kesimpulan akhirnya seperti itu. Kita tutup dengan bacaan wal asri dan kafaratul majelis. Semoga acara pada sore hari ini diberkahi Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi